Sayati ala ummati zamanun, akan datang suatu masa kepada umatku, kata Rasul, di mana masa itu kebanyakan daripada umatku yuhibbunal khamsa, mereka mencintai dalam 5 perkara, wa yansawnal khamsa, dan mereka lupa terhadap 5 perkara lainnya. Yang 5 perkara yang dilupakan itu, itulah yang harus diingat sebenar-benarnya oleh umatku. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu, walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun, afala ta'qilun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abu Imam Syekh Masjid yang gedanya pemulia, Abi, Abadi, Walid, Walidi, gure-gure ulun tuan ban Bandung, serta hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak sembari gedanya berniat iktikaf di dalam rumah Allah yang gedanya cintainya, kita mengingat-ingat kembali, mengulang kaji yang pernah disampaikan oleh gure-gure gedanya dalam berbagai bentuk pengajian, pun dalam berbagai ceramah yang pernah disampaikan. Di akhir tahunnya tak ulang, tak ingat kembali, tak introspeksi diri kitanya masing-masing, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada kita semua. Apa kata Rasul? Sayati ala ummati zamanun, akan datang suatu masa kepada umatku, kata Rasul, di mana masa itu kebanyakan daripada umatku yuhibbunal khamsa, mereka mencintai dalam 5 perkara, wa yansawnal khamsa, dan mereka lupa terhadap 5 perkara lainnya. Yang 5 perkara yang dilupakan itu, itulah yang harus diingat sebenar-benarnya oleh umatku. Namun kata Rasul, dua urut, apakah pada saat ini masa itu telah tiba, ataukah masa yang akan datang lagi? Namun cita kalan-kalan kerod hamba Allah urung si ulun tuan ban Bandung. Sayati ala ummati zamanun yuhibbunal khamsa wa yansawnal khamsa.
Akan datang sabuh masa kepada umat lun, kata Rasul, di mana kebanyakan daripada manusia mencintai 5 perkara dan merupakan 5 perkara lainnya. Apa itu yang dicintai oleh manusia 5 perkara tersebut? Yang pertama, kebanyakan dari manusia gedanyung yuhibbunad dunya wa yansawnal akhirah. Yang pertama, kata Rasul, gedanyung cinta terhadap kehidupan dunia wa yansawnal akhirah. Padahal di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu. Kehidupan dunianya hanya permainan. Walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Hanya kehidupan akhiratlah yang sangat baik bagi orang-orang yang bertakwa. Afala ta'qilun? Apakah kita tidak berfikir? Buku tanya hanata semikir. Untuk apa sebenarnya kehidupan dunia ini? Ketika semua orang yang pernah hidup dengan kita, orang syik kedanyo, anak kedanyo, tetangga kedanyo yang pernah hidup di atas permukaan bumi ini, tentunya setiap yang bernyawa pastinya akan diberi kematian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang syik ulun tuan kedanyo udip dalam dunianya hanya preh mati. Udip dalam dunianya hanya tak preh-preh terus mati saja. Mandum wate, mandum tempat, pajan kiban cara mati, kalau pernah tamu janji ba Allah Subhanahu wa ta'ala tinggal tak preh saja. Namun kata Rasul, bak sabuh masa untuk umat lun tua kepada kehidupan akhirat. Kenapa? Karena terlalu mencintai kehidupan dunia. Lalu dengan kehidupan dunia sehingga lupa dengan kehidupan akhirat. Padahal hidup dalam dunia, ad-dunya mazra'atul lil akhirah. Hidup dalam dunianya adalah semata-mata untuk bercocok tanam mita amai untuk negeri akhirat. Karena kehidupan yang sesungguhnya yang akan kita jalani adalah kehidupan di negeri akhirat. Kehidupan yang abad dan abadi yang akan kita udip adalah kehidupan di akhirat. Kita dalam dunianya adalah untuk mita amai, mita bekal, sehingga wate terus unang ro akhirat, mangat udip binang ro akhirat. Ibarat kita urung nak jak merantau, apabila hana bekai yang tame hansip bawaan yang tame, maka dalam perantauan kita akan pasti terlonta-lonta. Hana so perumon rabu, hana so yang simike kepada kita. Begitulah kehidupan kita di dunia saat ini. Ad-dunya mazra'atul lil akhirah. Dunianya tempat bercocok tanam untuk negeri akhirat. God tabubut, God gunalah di akhirat. Namun ketika yang kita lakukan di dunia ini adalah semata-mata kehidupan cinta terhadap dunia tua kepada akhirat, maka azab Allah tentunya akan terumpuk di negeri akhirat. Hanya 2, syurga dan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Syurga diciptakan bagi orang-orang yang mukmin, bagi orang-orang yang ketika kehidupan di dunianya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melakukan amal-amal soleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Neraka bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang kefun kata Rasul, urang bak masa sabuh masa yang ramal Rasul adalah urang-urang yang terlalu cinta terhadap kehidupan dunia, lupa terhadap kehidupan akhirat. Yuhibbunad dunya wa yansawnal akhirah. Hamba Allah, urang si ulun tuan ban Bandung, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kata Rasul, yuhibbunal hayata
wa yansawnal mauta. Suatu masa akan datang kepada umatku, kebanyakan daripada manusia adalah mencintai kehidupannya dan melupakan kematiannya. Padahal lagi khatib pegah bunuh kehidupan getanyo saatnya adalah menanti kematian. Namun karena manusia yang mencintai kehidupan yang ada, lupa terhadap sesuatu yang telah menunggu mereka. Tua tu, kadang-kadang orang si ulun tuan ban Bandung, khatib tersendiri mungkin lupa akan bahwasanya kematian kita berada di depan mata. Sejatinya di dalam kehidupan kita seolah-olah ketika umur kita bertambah, danyo sampai dah pegah kamu tambah umur. Alhamdulillah kamu tambah umur. Namun pada hakikatnya umur yang kita telah lewati tersebut adalah berkurang. Karena umur kita masing-masing kalau kita menjanji ba Allah Subhanahu wa taala, gedanyo akan udip 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 50 tahun. Maka kematiannya tidak menunggu orang tua, tidak menunggu dia sakit. Hanai prehjih anumit, hanai prehjih dewasa. Kematian pasti akan datang pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sedikit dari manusia, kata Rasul, yang bersiap draw untuk terus malik maut gecabut nyawa. Kenapa? Karena terlalu cinta dengan kehidupan saat ini. Bayangkan orang si ulun tuan ban Bandung. Gedanya orang Islam cukup ramai. Orang Islam gedanya cukup jai orangnya. Tapi ketika kehidupan terlalu mencintai kehidupan, takut dengan kematian, apapun yang kita lihat kemaksiatan di depan mata, kadang-kadang enggan kita melarangnya. Maah cakap orang si ulun tuan ban Bandung. Orangnya saudara gedanya dibantai habis-habisan di Palestina. Namun berapa negara yang ikut membela? Mungkin gedanyo di dalam perkampungan, bak tempat gedanyo han mungkin tak jihad kedeh, hana mungkin gedanyo berangkat tak jihad kedeh, golom terus gedanyo tingkat banyak. Namun jihad apa yang telah kita lakukan saat ini untuk membantu saudara kita? Bukankah gara-gara karena kita terlalu mencintai dengan kehidupan kita sehingga gedanyo ia deke mati? Bukankah dengan terlalu mencintai kehidupan le harta yang tak kubah golom beh dan nikmati sehingga getanyo ya kepada kemati? Le harta yang tamida tak kubah tak kumpulkan golom sep tak nikmati harta tersebut, maka benar ade danyo tua deke mati. Bahkan kadang-kadang ya deke mati. Memang ya deke mati, tapi bagi orang yang beriman mereka mendamba-dambakan kematian. Kan gemlage bagah mati. Namun mereka selalu mengingat kematian. Artinya ketika orang-orang mengingat kematian, maka dia akan selalu mempersiapkan dirinya untuk mati tersebut. Hamba Allah, orang si ulun tuan ban Bandung, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kata Rasul, akan terus sabuh masa ba umat lu di mana mereka terlalu mencintai kepada bangunan-bangunan yang mewah. Yuhibbunal khusura wa yansawnal kubura. Manusia terlalu mencintai kepada bangunan-bangunan, gedung-gedung yang mewah, tempat-tempat yang laga. Wa yansawnal kubura. Namun mereka lupa terhadap kubur. Orang Syekh ulun tuan ban Bandung, gedanyo dalam kehidupan dunianya tentu pastinya dalam contoh terkecil tak bangun istana, tak pegang rumah ron, kibancara wate tak pegang rumah, kaluh rumah kadang-kadang gedanyo pengen lam rumah bermewah, tablo lampu hias, namun kita lupa menghiasi lampu kubur kita. Rumah gedanyo wate mati lampu gelap, tablo lampu yang nak baterai, nak wate mati lampu penuh tetap. Namun kita lupa kadang-kadang untuk ingat gimana cara nak terang kubu katanya ketika tanya datang menglam kubu.
Padahal kuburan tersebut adalah salah satu pintu yang mana mandum gedanya mukmin wajib damang lam kubur. Mandum gedanya orang yang beriman, orang yang akan beri nyawang oleh Allah Subhanahu wa taala wajib mati. Wajib damang lam kuburnya. Karena apa kan? Kuburan itu adalah salah satu pintu menuju negeri akhirat. Tengku nagalak na damang syurga galak, payah damang rak kubur lain. Hana lain. Kubu hanya 2 meter. Hana lampu, hana ngon. Bayangkan orang si ulun tuan dah damang lam remuh. Remuh yang segi 4 dah pegat dah pelan lampu bena udara bersuput bena membacut duh cahaya kipan. Sinyal HP dan hinan sapuhan, budan ihanina. Cina bayangkan ketika tanyo gebedamang lam kubu, leh gebedamang lam kubu gadah urang memandum gaya awak tanyo tinggal sirah hinan. Apa yang akan kita lakukan ketika kehidupan dunia ini tak pernah kita persiapkan untuk kematian kita. Ketika lam dunia tanyo cinta terhadap kemewahan, kendaraan yang kita naiki lam dunia mewah, alhamdulillah. Namun kita lupa bagaimana kendaraan kita di akhirat nantinya. Alhamdulillah lam dunia gedanya mewah. Namun apakah kita pernah persiapkan kehidupan kubur kita ikut mewah? Harta yang telah kita kumpulkan kadang-kadang mencoba sedekah dengan wakaf, itu yang jarang maju. Tapi mau nyoba hiburan, tanya itu belum akhir hud. Ini yang menjadi ramalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayati zamanun ala ummati yuhibbunal khamsa wa yansawunal khamsa. Hamba Allah orang si ulun tuan ban Bandung. Kemudian yang keempat. Apa yang keempat yang menyebabkan orang-orang cinta roh lam ramalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta terhadap sesuatu dan melupakan sesuatu yang lainnya, yaitu mereka wa yuhibbunal mala wa yansawunal hisaba. Baksapoh masa, apakah masa itu adalah masa yang sedang kita jalani saat ini? Orang-orang kebanyakan dari gedanya manusia yuhibbunal mala, terlalu cinta terhadap harta-harta gedanya. Lagi kali sudah singgung sanyu bahwasanya ketika harta yang kita miliki enggan kita keluarkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecil orang si ulun tuan ban Bandung. Contoh kecil. Seandainya orang-orang tidak kikir terhadap harta, hana sayang terhadap harta yang dimiliki, dan mereka ingat bahwasanya sedekah, infak, wakaf terhadap harta yang mereka berikan itu akan dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin masjid kita nyokah ramai urang di payapuntutnya, ramai urang sekitarannya. Anak payah lu. 3 Jumaat sapoh sak semen sapoh, mungkin kalau 3 Jumaat sikrek besar sapoh, mungkin kalau. Namun kenapa tidak demikian? Karena cinta terhadap harta yang kita miliki. Seolah-olah dalam mindset gedanyo, dalam pikiran gedanyo, ketika harta yang dapat debit, tajuk ke jalan Allah nampak cok pula. Itu yang terfikirkan sama kita. Padahal bukan demikian. Tabuh dan sedekah bagi jalan Allah, sipluh Allah nabalah kepada gedanyo hamba Allah. Makanya yang kebut yang nepegah dari Rasul, yuhibbunal mala wa yansawunal hisaba. Kenapa demikian? Cinta ke harta, kumpulkan harta. Apakah kita tidak mengingat bahwasanya ketika kita mati, ketika tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala yang paling banyak pertanyaan adalah tentang harta. Pat damrumpok ho dami. Iban cara damrumpok ho da belanjakan harta tersebut. Yang paling trade gede manyong li Allah Subhanahu wa taala ketika gedanya kata wa Allah adalah tentang harta. Alhamdulillah harta tersebut kita mendapati dengan jalan yang halal, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kemana kita belanjakan harta itu?
Namun astaghfirullah, ketika harta yang tertumpuk adalah harta-harta yang hanakut, harta yang tertumpuk adalah melalui jalan-jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadi murka Allah. Terus kemana kita akan bawa harta tersebut? Wate mati dan akan mendapat azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang si ulu tuan ban Bandung sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah yuhibbunal khalqa wa yansawnal khaliq. Terlalu cinta kepada manusia, terlalu cinta kepada ciptaan, sehingga lupa kita kepada penciptanya. Tanyong ronyong maacakap lam tanda kutip barosa ban nujuk musibah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk gepu ingat getanyo ban Bandung. Hanatre urung si ulun tuan ban Bandung. Hanatre lehuro nabi itren dari langit. Hanaji pirang-pirang kiban banjir getanyo. Hana trip bagi Allah untuk nepulurung mandum hana trip. Untuk nepegadah nerah mandum hana trip bagi Allah. Namun apakah kita ingat? Kadang-kadang yang teringat sama diri kita watebak masa atruh banjirnya kan kepada Allah Subhanahu wa taala maha cakap abu. Kan ke Allah diingat bahwasanya adalah bala daripada Allah, bahwasanya adalah ujian daripada Allah. Kan yang diingat, yang diingat lek katanya pada lek truk menuju bantuan. Pat kadang-kadang bengih itu kau. Inilah yuhibbunal khalqa, cinta katanya, seolah-olah yang memberi pertolongan urungnya, seolah-olah yang memberi pertolongan warnanya, menancit dalam kehidupan akhir-akhir tahunnya. 2 bulan uke katanya adalah bulan-bulan terpanas, bulan politik. Sama-sama mensyedara mulho ngan tetangga memusuh-musuh karena beda warna yang katanya miliki. Berbeda warna baju yang katanya pakai. Ngan saudara bisa putuh dalam persaudaraan. Di payah puntunnya mungkin hana bak tempat lum ramai. Kadang-kadang beda warna, naiji warna pink, naiji warna mujampu-jampu. Kajut permusuhan. Padahal permusuhan itu sangat dibenci. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis bersabda, la yadkhulul jannah man qati. Hana itamang surga orang yang memutuskan, artinya qati'ur rahim, yang memutuskan tali persaudaraan. Mau ronyo itanyo. Gara-gara warna, gara-gara sidra urang, gara-gara fanatik teu urang ngan adun metak-tak, ngan ado mau bagi, ngan tetangga mau bengeh-bengeh, igok tinggal senang ini. Itanyo mau bengeh pakai hanampu gara. Kenapa? Gara-gara terlalu cinta, seolah-olah nyan penyelamat long. Lupa kita bahwasanya dia yang kita cintai juga merupakan ciptaan yang merupakan penciptanya, sama juga adalah zat yang menciptakan kita itu sendiri. Dua danyo. Tapi kayaknya penyelamat menyokon nyan hanpa, menyokon gak nyan kon. Padahal Allah semua. Bacut mantang negara oleh Allah. Leura Nabi wujud oleh Allah. Tanyo hanjut jajak jalannya. Ulang Nabi seminggu mungkin ngop teman-teman. Maka hamba Allah orang si ulun tuan ban Bandung. Makanya pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada gedanyo 5 boh. Supaya gedanyo be'eruh ke dalam orang-orang tersebut. 5 bohnya. Yuhibbunad dunya wa yansawnal akhirah. Orang yang cinta kepada dunia melupakan akhirat. Di akhir perjalanan tahun katanya, BNPK 2020 pun kam damah tahun kan mukurung. Umu dunia makin mukurung. Umu katanya makin mukurung bak hakikat. Bak udip katanya oh dah fikir umu dunia mendamah kan. Bak hakikat umu dunia dan umu katanya makin mukurung. Maka gedanya be'lah ruh urung-urung yang terlalu cinta dengan kehidupan dunia. Karena apa? Dunia, ad-dunya mazra'atul lil akhirah. Kerjalah sesuai pekerjaan masing-masing. Puput puyang jeta puput. Namun ingat, kembali kita tetap ke alam akhirat. Yang kedua, yuhibbunal hayah wa yansawnal mauta. Beruh danya urung-urung yang mengingat kepada mati. Beruh danya urung-urung yang selalu ingat kepada alam kubur. Beruh gedanya urung-urung yang ingat kepada hisab.
harta-harta yang kita miliki di dalam dunia ini. Kemudian beruh katanya intiji urang-urang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Urang si ulun tuan ban Bandung, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jino kita sudah tamang dalam rukun dua al-khutbah. Nusima nedingo bila na kesalahan netegur supaya Jumat kita sah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما الحياة الدنيا إلا لعب وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر والله يعلم